Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan fisika kali ini ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Untuk materi hari ini kita akan belajar elastisitas benda zat padat. Yang pertama, itu Ibu mau memberikan gambar ini ya. Nah, ini pasti kalian udah pada tahu ya. Ini adalah trampolin. Nah, trampolin merupakan aplikasi elastis dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa? Karena apa? Karena alas dari si trampolin ini mempunyai sifat elastis ya, mempunyai sifat elastis. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada sepeda motor. Di sini sepeda motor ya. Di sini joknya memakai konsep elastis. Karena apa? Karena di dalamnya ada busa ya, sehingga kita nyaman ya kalau duduk di jok motor yang ada busanya. Ketimbang jok motor yang busanya udah tipis atau hampir tidak ada. Nah, itu pasti kita kurang nyaman kan, cepat pegel. Kemudian ada apa lagi? Ada shockbreaker. Kemudian ada ban. Nah, ini merupakan aplikasi dari konsep elastisitas benda zat padat. Nah, sifat benda itu dibagi menjadi dua, ya, ada elastis dan ada plastis. Elastis, kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Jadi, benda yang memiliki sifat elastis dia bisa kembali ke bentuk awalnya. Plastis, sifat benda yang tidak mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan benda itu menghilang. Jadi dia nggak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh benda elastis adalah karet gelang ya, atau bahan karet. Kemudian ada apa lagi? Ada shockbreaker. Contoh benda plastis biasanya yang terbuat dari bahan batu, kayu, cermin ya. Seperti itu. Itu tidak bisa kembali ke bentuk awalnya. Apabila cermin dipecahkan ya sudah gitu. Tidak bisa kembali ke bentuk awalnya ya. Kemudian batu juga, kemudian kayu juga ketika diberi gaya ya, atau ketika kita potong, maka dia tidak bisa lagi kembali ke bentuk awalnya, udah aja terpotong gitu menjadi dua, ya. Nah, selain tadi ya aplikasi ada juga tegangan. Jadi apa itu tegangan? Adalah perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dan luas penampang benda. Contoh di sini ada sebuah kawat ya. Ketika diberi gaya, kawat ini mengalami pertambahan panjang dari panjang awalnya L ya menjadi L2. Misalnya dari awalnya L sini menjadi L2 sini. Nah, maka inilah yang disebut pertambahan panjang atau delta L. Maka untuk mencari delta L adalah L2 atau L akhir dikurang L awalnya. Nah, untuk mencari tegangan, kita bisa menggunakan rumus gaya dibagi luas penampang. Ya, gaya satuannya apa? Newton. Luas penampang satuannya meter per segi. Maka satuan tegangan adalah Newton meter per segi. Contoh soal yang pertama, sebuah kawat logam luas penampangnya 4 mm dan panjangnya 80 mm. Digantungi beban sebesar 10 kilo. Berapa tegangan kawat tersebut? Yang ditanya adalah tegangan, ya. Berarti yang ditanya adalah tegangan. Rumusnya apa? F per A. Ya. Diketahui A-nya adalah 4 mm per segi. Ini kita ubah ya ke meter. Karena apa? Karena masanya adalah 10 kilo. Satuannya kilo ya. Maka di sini menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter per segi. Kemudian ada apa lagi? Ada L atau panjang 80 mm. Kita ubah menjadi meter adalah 0,008 meter. Kemudian ada apa? Ada massa ya. 10 kilo. Nah, yang tidak ada apa? Gaya ya, berarti kita harus cari gayanya. Nah, mencari gayanya karena di sini ada massa, maka kita bisa menggunakan gaya berat ya. Maka F sama dengan ya massa dikali gravitasi per A. Massanya berapa? Massanya adalah 10, gravitasi 10 per
4 kali 10 pangkat min 6. Berarti 100 per, terus ini ya. Berarti 100 per 4 kali 10 pangkat min 6. Kita bisa coret ya. Berarti regangannya adalah 25, 100 bagi 4, 25, kali 10 pangkat 6. Newton meter per segi. Ini jadi naik ya ke atas. Jadi plus. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya, ada regangan ya. Regangan adalah hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awalnya L. Disimbolkan dengan E regangan ya. Maka rumusnya adalah delta L per L. Satuannya pasti meter ya semuanya. Karena di sini panjang. Oke. Contoh soal yang kedua. Sutas kawat dengan luas penampang 4 mm persegi ditarik oleh gaya 3,2 Newton. Hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 ya, cm. Hitunglah regangan yang dialami kawat ya. Diketahui ya. Di sini yang perlu kita garis besar adalah pertambahan panjangnya aja, karena kan yang dicari regangan. Karena rumus regangan itu diketahui apa? Rumus regangan adalah delta L per L, ya. Delta L per L. Jadi kita perlu cari delta L sama L-nya aja. Delta L-nya berapa? Delta L-nya belum diketahui ya, maka kita cari dulu. L2 dikurang L1. Berarti sama dengan berapa L2-nya? Adalah 80,04 dikurang 80. Berarti 0,04 cm. L-nya udah ya 80 cm. Udah kita masukin aja deh. 0,04 per 80. Ya. Atau bisa kita jadikan 4 kali 10 pangkat min 2 per 8 kali 10 pangkat 1. Ya. 4 bagi 8 itu 0,5 ya. Ini minusnya jadi kali 10 pangkat min 3. Jadi atau bisa juga kita tulis 5 kali 10 pangkat min 4. Itu hasil dari regangan yang dialami oleh seutas kawat dengan luas penampang 4 mm persegi. Nah, selanjutnya ada modulus elastis atau modulus Young. Simbolnya E kapital. Kalau tadi regangan simbolnya L kecil, kalau modulus Young simbolnya E kapital. Nah, apa itu modulus Young? Adalah perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami suatu benda. Rumusnya kita bisa pakai yang E sama dengan tegangan per regangan, ya. Atau bisa F per A sama dengan, ya, ini sama dengan tegangan, ya, tegangan, atau bisa sama dengan ini E, ya, E delta L. Nah, modulus elastis ini memiliki satuan Newton per meter persegi atau Pascal ya. Modulus elastisitas tergantung oleh jenis zat ya dan tidak tergantung oleh ukuran atau bentuknya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Oh, belum contoh soal. Ini ada modulus Young beberapa bahan ya. Jadi udah ada ketentuannya modulus Young. Aluminium berapa tuh ya, di situ ada keterangannya. Kemudian baja segini, kemudian besi, beton, granit, karet, kuningan, nikel, nilon, timah. Jadi untuk yang sudah ada modulus Young-nya kalian tidak perlu mencari lagi ya. Tinggal tambahkan saja nilai modulus Young-nya. Jadi aluminium sudah ada, baja sudah ada. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada sebuah kawat tembaga, luas penampangnya itu 2 mm persegi dan panjangnya 50 cm. Kawat diregangkan dengan gaya 60 Newton.
Jika nilai modulus Young tembaga 1,2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi, maka berapa pertambahan panjang kawat setelah direnggangkan? Ya, sini kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui itu ada apa aja? Ada luas penampang ya. Luas penampang apa? Luas penampang kawat 2 mm persegi. Sini kita ubah ya ke meter persegi. Menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian apalagi yang ketahui? Oh, panjang ya. Ada panjang 50 cm. Kita ubah menjadi 0,5 meter. Selain panjang ada gaya. F-nya sebesar 60 Newton. Kemudian modulus Young-nya ya, E-nya itu adalah tembaga ya, 1,2 kali 10 pangkat 10 Newton meter persegi. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah pertambahan panjang. Berarti apa? Delta L-nya ya. Yang ditanya delta L-nya. Nah, cara mencarinya gimana? Yang pertama kita pakai rumus yang tadi ya. Kita pakai rumus E sama dengan F dikali L per A dikali delta L. Ya. Tadi sebelumnya sudah ada kan rumusnya ya. Jadi kita pakai yang telah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja. F-nya berapa? F-nya 60. L-nya berapa? L-nya adalah 0,5. 0,5. Per A-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Ya. Kemudian dikalikan delta L-nya. Nah, delta L-nya yang mau kita cari kan? Ini delta L-nya yang mau kita cari. Delta L. Nah, kemudian E-nya diketahui ya. E-nya 1,2 kali 10 pangkat 10. Sini. Ya. Berarti kita pindah ruaskan ya. Berarti untuk mencari AL sama dengan ya 60 dikali 0,5 per 2 dikali 10 pangkat min 6 ya. Dikali 1,2 kali 10 pangkat 10. Oke. Seperti ini ya jadinya. Nah, kemudian kita tinggal kalikan. Ya. Berarti delta L sama dengan 60 dikali dengan 0,5 yaitu 30 per berarti di sini ya 2 dikali 2 dikali 1,2 ya 30. Kemudian berarti di sini kita bisa kali ya 2 dikalikan dengan 1,2 ya, berarti di sini 2,4 ya. Kemudian ini perkaliannya ya, berarti ini adalah berapa? Kali 10 pangkat 4 ya. Karena kalau dikali jadi plus ya. Min 6 plus 10 berarti plus 4. Berarti 2,4 kali 10 pangkat 4. Berarti sekarang tinggal berapa? Tinggal 30 dibagi 2,4. 30 dibagi 2,4 yaitu adalah 12,5. Ini naik ya. Berarti jadi kali 10 pangkat min 4. Satuannya apa? Satuannya meter. Jadi untuk delta L-nya adalah 12,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya. Jadi untuk pertambahan panjangnya adalah sebesar 12,5 kali 10 pangkat min 4. Oke, sekian untuk pembahasan dari elastisitas part 1 ini. Nanti ada part 2-nya ya. Ada hukum Hooke, kemudian ada susunan Pegas ya. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.